أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa di bulan Ramadan setan dibelenggu. Tapi kenapa masih ada maksiat? Subhanallah, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Barakallahu fiik. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam, abwabun nar. Wa sulsilatis syayatin." Kata salam, apabila Ramadan datang, maka Allah akan bukakan pintu surga. Dan Allah tutup pintu neraka. Wa sulsilatis syayatin, syaitan-syaitan pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pertanyaan adalah, di bulan Ramadan ini syaitan dibelenggu. Tapi kenapa kita masih melihat ada maksiat yang terjadi di bulan Ramadan ini? Ada beberapa penafsiran para ulama terkait dengan pembelengguan syaitan di bulan Ramadan ini. Penafsiran yang pertama, kata para ulama, secara hakiki, syaitan itu dibelenggu secara hakiki. Benar-benar syaitan itu yang diikat, dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Nah, yang membingungkan kita adalah kenapa masih ada maksiat? Maka kata para ulama menjawabnya, karena syaitan-syaitan tersebut telah berhasil mengkader manusia selama 11 bulan. Selama 11 bulan sebelum datangnya Ramadan, syaitan itu mengkader, dia melatih manusia ini untuk tetap bermaksiat kepada Allah. Sehingga ketika masuk bulan Ramadan, manusia-manusia ini sudah terbiasa, sudah terlatih melakukan kemaksiatan itu. Sehingga kalau syaitan itu terbelenggu, diikat, syaitan tidak perlu lagi menggoda dan membisikkannya. Karena memang manusia itu sudah terbiasa melakukan kemaksiatan itu, sehingga sampai pun tiba bulan Ramadan, dia tetap melakukan kemaksiatan tersebut. Ini penafsiran yang pertama. Jadi syaitan itu dibelenggu secara hakiki, makna secara konteks makna tersebut dipahami. Ya dibelenggu, ya dibelenggu. Ada tafsiran yang kedua, kata para ulama, yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tersebut adalah syaitan-syaitan yang, kalau bahasa kita, yang berbintang lah. Artinya yang jenderal-jenderalnya. Makanya dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah menyebutkan maradatul jin. Yang dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bos-bosnya jin. Jadi jenderal-jenderalnya syaitan yang dibelenggu oleh Allah SWT. Tapi kalau yang konco-konconya, yang biasa-biasanya tetap bertebaran di bulan Ramadan ini. Sehingga dengan begitu mereka tetap membisikkan, menggoda manusia. Sehingga ada di antara manusia yang tetap jatuh kepada kemaksiatan. Kemudian ada tafsiran yang ketiga. Kalau tidak salah ada tafsiran yang ketiga, bahwa maknanya tidak makna hakiki. Jadi syaitan itu tidak dibelenggu di bulan Ramadan. Tapi syaitan itu merasa terbelenggu. Jadi bukan secara hakiki dia terikat, kata para ulama. Tapi dia merasa terbelenggu dengan aktivitas yang disibukkan oleh manusia di bulan Ramadan ini dengan ibadah. Jadi dengan ibadah yang disibukkan oleh manusia di bulan Ramadan ini, seakan-akan serasa sempit dan tertekan syaitan tersebut untuk leluasa menggoda manusia untuk jatuh ke maksiat. Tapi memang ada sebagian yang jatuh kepada kemaksiatan. Namun syaitan itu merasa tersempitkan jalannya untuk mengganggu dan menggoda manusia di bulan Ramadan ini. Karena ibadah tentunya, karena ibadah. Jadi kalau ada orang di bulan Ramadan, kaum muslimin yang tidak beribadah di bulan Ramadan, nah ini orang-orang seperti inilah yang akan mudah bagi syaitan untuk menggelincirkannya. Kita tahu kaum muslimin ketika menyibukkan di bulan Ramadan ini membaca Al-Quran. Dan Al-Quran itu apabila dibacakan di rumah-rumah, maka jin akan berlarian. Dan kita tahu bahwa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menambah kekuatan diri seseorang, menjadi benteng pada diri seseorang dari godaan syaitan. Kita tahu bahwa puasa ini adalah bisa menyempitkan mengalirnya darah, karena memang syaitan itu dia berada pada diri manusia dan berjalan pada diri manusia
Di saat apa? Di saat beredarnya atau berjalannya darah. Dengan berpuasa, peredaran darah itu tidak terlalu cepat. Artinya tersempitkan dengan orang yang berpuasa. Sehingga syaitan juga akan sulit bagi mereka untuk masuk ke dalam tubuh manusia. Dengan apa? Dengan puasa tentunya. Nah, oleh karenanya kata para ulama, penafsiran yang ketiga ini tidak secara hakiki para syaitan itu dibelenggu, namun mereka hanya merasa terbelenggu dan tersempitkan jalan mereka dalam menggoda dan menggelincirkan manusia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.